Selesai untuk sesi pertama. Masuk sesi kedua. Kemarin kita sampai pada pembahasan tentang bersuci, ya, bersuci dari hadas kecil, ya, dengan cara berwudu, dan kita sudah ulas karena ini sifatnya pengulangan cara berwudu, bagaimana sikap kita untuk melaksanakan wudu itu supaya sempurna, rukun-rukunnya kita sempurnakan, sunnah-sunnahnya kita sempurnakan. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, penting juga kita mengetahui cara bersuci, cara berwudu atau pengganti wudu manakala kita tidak dapat menggunakan air. Ya, artinya tidak menutup kemungkinan suatu saat kita diuji oleh Allah dengan penyakit misalkan, lalu dirawat di rumah sakit. Jangan sampai karena ketidaktahuan kita cara bersuci ketika itu dalam kondisi kita tidak memungkinkan untuk berwudu, lalu kita tidak sholat. Ya, lalu kita tidak sholat. Kenapa? Gara-gara kita tidak tahu cara bertayamum. Padahal ketika kita tidak bisa menggunakan air untuk berwudu, tidak hanya sakit sebenarnya. Saat dalam perjalanan jauh, misalkan saat dalam keadaan musafir, tidak ada air, bukan berarti sholat kita prai. Tidak ada prainya sholat itu. Ya, satu-satunya ibadah yang tidak ada liburnya sholat, kecuali lagi halangan, ya. Yang ibu-ibu, kalau yang bapak-bapak tidak ada liburnya itu. Tidak ada liburnya yang bapak-bapak ini. Tidak ada liburnya sholat. Nah, kalau puasa kita bisa libur. Ya, kalau puasa bisa libur saat dalam keadaan sakit, boleh libur puasa, tapi nanti ganti. Saat dalam keadaan musafir, boleh libur tidak puasa di bulan Ramadan, tapi nanti ganti. Tapi kalau sholat, bagi kita yang laki-laki yang tidak ada halangan ini, sekalipun musafir tidak ada libur sholat, sekalipun sakit tidak ada libur sholat. Nah, kan sering kita disampaikan oleh ustaz-ustaz kita yang ceramah itu, kalau tidak bisa berdiri gara-gara sakit, duduk. Kalau tidak bisa duduk, ya, telentang, berbaring menghadap kiblat. Baring arah menghadap kiblat. Kalau tidak bisa, ya diatur posisi tubuh kita, berbaring tubuh kita dalam keadaan telentang. Cukup gerakkan tangan. Kalau tidak bisa menggerakkan tangan, cukup isyarat menggunakan bibir saja dan lidah. Kalau lidah tidak sudah kelu, asal otak masih normal, berhenti libur sholat enggak, masih sholat, masih wajib sholat. Gunakan putaran mata. Lidah sudah kelu ini, tidak bisa lagi ngomong, tapi hati masih bisa berkata-kata. Bagaimana caranya? Putar-putar mata sampai terakhir mata tidak pacak berputar lagi, baru libur sholat. Itulah sholat. Begitu. Tidak ada kata libur dalam sholat ini. Bukan berarti Allah menyulitkan kita umat Islam. Ketika kita dihadapkan kesulitan-kesulitan tertentu, ada kemudahan-kemudahan yang disiapkan oleh Allah sebagai jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi, sehingga sholat itu mudah sebenarnya. Tidak ada yang sulit dalam sholat itu. Dalam keadaan apapun yang kita hadapi, semuanya bisa dilakukan dengan cara yang sangat mudah, tidak akan memberatkan kita asal tahu ilmunya. Nah, maka penting bagi kita mengetahui tata cara bertayamum. Jadi tayamum ini pengganti dari wudu atau mandi wajib ketika kita punya uzur berhalangan menggunakan air untuk mandi, untuk wudu. Nah, sekarang bertayamum itu mudah sekali sebenarnya. Ya, mudah sekali. Pertama, tentu untuk tayamum ini hanya orang-orang yang dalam keadaan musafir, tidak ada air, kemudian dalam keadaan sakit. Kalau tidak ada alasan tayamum karena lagi cuaca lagi dinginian, ke Curug. Ya, lagi ke Curug. Ya, biasa di kota di Bengkulu, kita cuaca panas, nginap sesekali di Curug. Tidak telok berwuduk di subuh-subuh itu, langsung tayamum. Belum kena itu. Kecuali
kalau kita bakso menggunakan air berwudu, mati kita saat itu, nah wajib tayamum itu. Jangan maksakan diri wudu. Sekalipun air berlimpah di curug itu. Ya, tidak boleh maksakan diri untuk menggunakan air dalam berwudu. Itu sudah boleh bertayamum. Jadi tayamum itu ada unsur. Yang kedua, tayamum itu alatnya adalah debu. So'idan thayyiban. So'id. Nah, inilah bentuk keringanan yang luar biasa dalam syariat kita ini. Allah tidak mengatakan tayamum itu dengan tanah, tapi debu. Ya, debu dengan tanah berbeda. Debu itu mudah kita dapatkan. Di mana-mana pasti ada debu. Untuk membuktikan, misalkan di ruang rumah kita itu, dimanapun posisinya di rumah kita itu, insya Allah ada debu. Misalkan rumah kita ada ventilasinya, pagi-pagi terkena sinar matahari masuk ke dalam kamar kita. Nah, dari jauh lihatlah yang ditembus cahaya matahari itu ada apa di situ. Nah, tidak perlu pakai alat, cukup menggunakan sinar matahari yang masuk ke dalam ventilasi rumah kita. Ya, lalu kita pandang yang dikenakan oleh cahaya matahari itu. Ada apa itu? Debu. Sekalipun rumah kita sudah kita pel, sudah kita lap, ada berterbangan debu. Nah, ini nanti karena dalam masalah tayamum nanti terkait penggunaan debu memang khilaf. Tapi saya lebih walaupun saya mazhab Syafi'iyah, untuk dalam tayamum saya lebih condong ke mazhab Imam Hanafi. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah memang ghobar, debunya itu berbentuk. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi nanti yang penting di tempat itu ada debu. Dan faktanya kalau kita gunakan mikroskop alat pembesar, di sini pasti ada debu. Di sini ada debu. Di dinding itu ada debu. Nah, jadi begitu. Karena bahasanya di dalam Al-Qur'an itu sa'idun. Sa'idun debu yang berterbangan itu, bukan turabun. Kalau tanah turab. Nah, jadi saripati tanah yang terbang-terbang itu namanya debu. Jadi sumber debu tidak mesti ada di tanah, karena debu bisa terbang, bisa menempel di mana-mana. Ini nanti betapa mudahnya syariat agama kita untuk memudahkan kita dalam menjalankan sholat. Nah, bagaimana caranya tayamum itu? Pertama, kita harus tahu dulu rukun tayamum. Rukun tayamum itu hanya ada 2. 1 niat, 2 mengusap wajah dan kedua tangan. Selesai. Jadi tidak ada nyapu kepala, tidak ada nyapu telinga, tidak ada basuh kaki, ngelap kaki, tidak ada itu. Ya, cuman 2 saja. Niat, kalau pertama niat, kemudian kegiatannya ngusap wajah, yang kedua ngusap tangan. Nah, itu. Pertama, bagaimana niat tayamum itu? Kalau misalkan hafal lafaz, yang terbiasa menggunakan lafaz, baik lafaz wudu, lafaz niat salat, boleh dilafazkan, boleh. Apa bunyi lafaz niat tayamum? Nawaitu tayammuma listibahatis shalah fardhan lillahi ta'ala, atau langsung lillahi ta'ala boleh. Nawaitu tayammuma listibahatis shalah lillahi ta'ala. Kalau tidak hafal tidak apa-apa, karena itu bukan niat, hanyalah lafaz. Yang penting kita ngerti cara masang niat tayamum. Bagaimana niat tayamum itu? Kalau niat wudu, niat kita kan mengangkat hadas kecil. Sengaja aku berwudu atau aku niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah. Kalau tayamum bukan menghilangkan hadas. Hakikatnya kita berhadas. Ya, tidak menghilangkan hadas, hanya membolehkan dengan tayamum itu kita melaksanakan sholat. Listibahatis sholat. Jadi niatnya nanti sengaja aku tayamum
untuk mengerjakan sholat, langsung saja boleh. Untuk mengerjakan sholat karena Allah, itu saja niat. Bukan untuk mengangkat hadas kecil, karena tayamum tidak mengangkat hadas. Dia hanya membolehkan kita mengerjakan sholat. Kalau wudu, ya bisa menghilangkan diri kita dari hadas kecil. Jadi niat tayamum itu, sengaja aku tayamum untuk mengerjakan sholat karena Allah. Sudah. Ya berapa kali tepukan? Baik. Ya baik. Itu tadi pertama, niat dulu. Dalam hati kita berniat. Langsung kita teknisnya. Tayamum itu menggunakan debu. Kita ambil saja yang mudah. Ya misalkan di meja ini ada debu. Pertama kita tempelkan. Kedua, telapak tangan kita di tempat yang kita duga ada debu. Lalu dalam hati kita berniat, sengaja aku tayamum untuk mengerjakan sholat karena Allah. Ambil. Kalau sekiranya banyak debunya boleh. Jadi kalau ini di tanah ini. Kalau dulu kan Nabi mengajarkannya di tanah. Ya di tanah. Kenapa diketuk begini? Kalau tanah itu kan ada tanah-tanah kecil itu nempel. Kalau diusap nanti itu gores macam kita. Ya, ada batu-batu kerikil nempel segala macam gitu kan. Nah, kan kalau kita tempel ke tanah pasti ada nempel itu. Ya batu-batu keras, tanah-tanah keras itu. Makanya ditepuk dulu. Nepuknya begini. Tepuk begini. Kalau di meja kan atau di tempat yang sekiranya berdebu, tidak perlu ditepuk. Ya, tidak ada benda-benda kasar di situ. Sengaja aku tayamum untuk mengerjakan sholat karena Allah. Lalu mengusap wajah. 1 kali usap. Ya, mengusap wajah. Ini. Dah, 1 kali saja. Ya, 1 kali. Selesai. Kita geser ke posisi yang lain. Yang kedua, mengusap tangan. Ada 2 variasi, 2 versi. Tetapi saya ajarkan yang saya dapat dari guru saya dulu. Ini waktu ketika masih aliyah. Ya, guru saya ngajarkannya. Begini caranya. Kan telapak tangan kita ada baris di sini M. Masing-masing kita ada baris itu. Ya, telapak tangan kita ambil, lalu mulai dari ujung sini, setengah, ambil setengah, terus ke siku, jangan sampai lepas, harus nempel terus, naik ke atas, setengahnya lagi, nanti ujung sampai ke ujung. Tapi nanti jangan telapak tangan kita tidak boleh menyapu ini, karena di sini ada debu, ya. Harus ke sini. Ini nanti kan diangkat. Baru nanti yang kedua setengahnya lagi dari sini. Jangan lepas sampai sini. Selesai. Ya, selesai tayamum. Jadi begitu. Jadi tidak begini. Nah, itu. Ya, jadi tidak perlu lagi pakai tepukan-tepukan yang lain. 1 tepukan itu cukup. Tapi syaratnya tangan kita tidak boleh lepas. 1. Walaupun ada versi mengatakan sampai pergelangan, tapi saya mengamalkan yang sampai siku. Sampai siku. Selesai tayamum dan kita sudah boleh sholat. Nauzubillah, misalkan kita dirawat di rumah sakit. Tapi kalau sekarang ternyata di toko-toko herbal itu sudah banyak jual debu tayamum di toko-toko herbal. Kalau kita misalkan nyari tembok, nyari apa susah gitu kan, nyari kasur, ini entah darah entah apa, sebenarnya boleh saja ya, kita minta keluarga kita ngambil tanah, kemudian dikeringkan, ambil debunya, masukkan ke dalam botol. Nanti cukup saja bawa sapu tangan yang bersih, ya. Nanti misalkan kita mau tayamum, tidak usah banyak-banyak, secuil saja, taruh di sapu tangan itu, 1, 2, sudah, tidak banyak itu. Ya, kalau misalkan kita agak repot nyari, kemungkinan debu itu thayyib,
Karena syarat debunya thayyiban, maksudnya debu itu menempel pada tempat yang suci juga. Kalau di situ ada darah, ada berkas kotoran yang najis, itu kan sudah secara zahir saja sudah tidak thayyib. Nah, jadi bisa kita sholat, ya. Misalkan dalam keadaan sakit, sudah parah sakit kita, dan dalam kondisi seperti itulah semakin gigih kita memegang sholat 5 waktu ini. Entah pas sakit itu kita kembali kepada Allah. Karena kalau pas sakit itu ya sudah 5 hari tidak sholat, ya kalau anak keturunan kita nanti peduli dengan hutang sholat kita. Kalau dia tidak peduli ya nanggung kita. Ya, kalau anak keturunan kita, misalkan cucu-cucu kita tidak peduli dengan sholat kita yang lalai, yang tidak dikerjakan waktu kita lagi sakit itu tidak ada alasan nanti itu. Ya, tidak ada alasan, harus dipertanggungjawabkan. Nah, artinya dengan tayamum mudah sekali. Ya, insyaallah bisa kita menjaga sholat kita tidak pernah tinggal dalam keadaan apapun. Nah, itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan tata cara bertayamum. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada 5 menit lagi. Beberapa pertemuan tidak ada kesempatan tanya jawab. Kalau kesempatan ini ada waktu sekira 5 menit lagi. Kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya, masih ada kesempatan sekitar 5 menit lagi.